Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mufidah Suharso, NPM 2017051012, Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Video ini merupakan video tugas 1 mengenai pengenalan Python dan PyCharm mata kuliah Kapital Selekta Game OpenCV yang diampu oleh Bapak Feby Eka Febriansyah MT. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai program sederhana untuk mengambil gambar dari kamera di PC yang saya beri nama Camera Capture App. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai flowchart diagram dari program Camera Capture App. Langkah pertamanya adalah program dimulai, kemudian inisialisasi kamera, lalu mengecek apakah kamera dapat dibuka. Jika gagal, maka akan mencetak konfirmasi kamera tidak dapat diakses, lalu exit dari program. Dan jika berhasil, maka akan membaca frame kamera. Lalu mengecek keberhasilan pembacaan frame. Apabila gagal, maka akan dicetak konfirmasi gagal membaca frame kamera, lalu exit dari program. Nah, apabila berhasil, maka akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu menentukan direktori penyimpanan. Kemudian dicek ketersediaan direktorinya. Apabila direktori tidak tersedia, maka akan dibuatkan direktori baru. Kemudian apabila tersedia, maka langsung mengambil timestamp saat ini. Lalu lanjut ke proses berikutnya, yaitu membuat nama file unik berdasarkan timestamp. Kemudian mencetak konfirmasi gambar berhasil disimpan dan merilis kameranya atau menutup akses terhadap kameranya, lalu selesai dari program. Di sini saya sudah mengimplementasikan kode program dari Camera Capture App. Yang pertama saya mengimport 3 library, yaitu yang pertama OS untuk berinteraksi dengan sistem berkas, kemudian library OpenCV, dan library time untuk menggunakan timestamp. Nah, untuk menggunakan library OpenCV ini kita perlu menginstal terlebih dahulu dengan mengetikkan pip install OpenCV Python di terminal, dan kebetulan di sini saya sudah menginstalnya. Lalu saya mendefinisikan fungsi capture image yang isinya di sini ada inisialisasi objek kameranya terlebih dahulu dengan cv2.video capture dengan indeks 0, ini untuk mengakses kamera utama. Kemudian kita memeriksa apakah kamera berhasil terbuka. Jika tidak terbuka, maka akan mengeluarkan pesan kamera tidak dapat diakses dan langsung return atau langsung exit dari programnya. Kemudian ini proses membaca frame dari kamera. Nah, untuk rate ini adalah dalam konteks penggunaan pustaka OpenCV, variabel rate ini adalah singkatan dari return value, yaitu biasa digunakan untuk menunjukkan apakah suatu operasi berhasil atau tidak. Nah, dalam kasus fungsi kamera read ini yang digunakan untuk membaca frame dari kamera, nilai rate akan menunjukkan apakah pembacaan kamera berhasil atau tidak. Ketika kita memanggil kamera read, pustaka OpenCV akan mencoba membaca frame dari kamera. Nah, jika operasi ini berhasil dan kamera mengeluarkan frame yang valid, maka rate akan diatur menjadi true. Namun jika kamera tidak dapat menghasilkan frame, misalnya jika kamera terputus atau tidak berfungsi, maka variabel ini akan diatur menjadi false. Jadi dalam konteks kode ini saya memeriksa nilai rate untuk menentukan apakah pembacaan frame berhasil atau tidak. Jika rate ini bernilai true, kita akan menjalankan program ini, kode yang ini. Jadi jika rate bernilai false, maka akan menjalankan yang ini. Nah, jika berhasil, maka yang pertama ini menentukan direktori penyimpanannya, save direktorinya dengan nama capture img. Kemudian
kita memeriksa apakah direktori penyimpanannya sudah ada. Jika tidak ada, maka dibuatlah direktori baru. Kemudian mengambil timestamp saat ini untuk digunakan dalam penamaan filenya. Jadi penamaan filenya kita tambahkan timestamp agar setiap file itu unik dan tidak saling bertabrakan. Kemudian disimpan filenya. Lalu jika berhasil, maka print gambar telah disimpan sebagai, kemudian nama filenya. Nah, jika tidak berhasil tadi atau false, maka akan print gagal membaca frame dari kamera. Kemudian yang terakhir yaitu merilis kameranya atau memutus akses dari kamera. Sini saya akan coba menjalankannya. Oke, gambar telah berhasil disimpan sebagai capture image dengan timestamp saat ini. Dia ada di sini. Kita lihat. Oke, berhasil. Kemudian coba saya jalankan lagi. Maka dia akan membuat file baru dengan timestamp yang baru. Coba lagi. Dia akan terbuat file yang baru lagi.